ingin menampilkan wawancara dengan topik rendahnya angka pernikahan di Indonesia. Halo kakak-kakak, boleh kenalan gak nih? Namanya siapa ya? Boleh, nama saya Gloria. Kalau kakak? Nama saya Elizabeth. Halo Kak, boleh kenalan dengan siapa namanya? Johanna. Perkenalkan kami dari STK Sintara lulus ingin mewawancari kakak-kakak dengan topik rendahnya angka pernikahan di Indonesia. Menurut kakak nih, pendapat kakak tentang rendahnya angka pernikahan di Indonesia itu apa ya? Oke, makasih pertanyaannya. Menurut saya sendiri, rendahnya angka pernikahan di Indonesia itu mungkin ada beberapa faktor ya. Mungkin karena ekonominya yang kurang, atau mungkin cewek-cewek yang pada nggak mau nikah, atau mungkin cowok-cowok juga yang nyari cewek-ceweknya yang mungkin harus lebih kaya atau lebih pintar. Jadi kayak mereka itu nikahnya entaran aja. Terus kayak di media sosial juga atau di TikTok itu ada yang kayak cewek-cewek pada nggak mau nikah karena trust isu sama cowok-cowok juga kan. Jadi kalau untuk angka pernikahan yang rendah itu sebenarnya fine-fine aja sih, karena bisa lebih fokus ke masa depan kita masing-masing juga kan. Kita nggak mikirin nikah dulu cepat-cepat, jadi kayak kita nikmatin masa depan, jadi kayak nggak buru-buru nikah. Kalau menurut kakak gimana nih? Kalau menurut saya juga sama ya kayak tadi, ada mungkin faktor ekonominya. Mungkin mereka merasa bahwa ekonominya itu kurang mencukupi, jadi menunda untuk menikah. Tapi kalau menurut saya, pandangan saya pribadi sih, menurut saya bagus ya, untuk menunda agar mereka tuh bisa mempersiapkan dulu untuk sebelum melanjutkan pernikahan. Ada baik dan buruknya sih. Baiknya itu bisa menurunkan populasi Indonesia yang udah terlalu banyak, sama bisa bikin orang lebih banyak berkarya. Buruknya takutnya terlalu banyak lansia dan yang usia mudanya sedikit. Menurut kakak penting gak sih kesiapan mental dan finansial untuk anak di usia yang besar? Kalau menurut saya sendiri pasti penting ya, karena dua unsur itu saling berkaitan. Kalau mentalnya udah siap tapi finansialnya atau ekonominya nggak siap kan sama aja nanti kalau membina rumah tangga atau pernikahan ujung-ujungnya ada ribut karena sulit dalam keuangan. Terus juga misalnya kalau keuangannya ini udah cukup, finansialnya udah oke, udah bagus, tapi mental dari masing-masing orang itu nggak bagus. Jadi kayak nggak bisa tuh kalau cuma hanya finansial yang bagus atau mental yang bagus. Jadi memang sangat penting sih untuk dua-duanya, nggak boleh cuma salah satu aja. Kalau menurut kakak gimana nih? Kalau menurut saya untuk kesiapan mental dan finansialnya itu hal yang sangat penting ya. Dimana kalau seseorang ingin melakukan pernikahan dari gereja, kalau yang saya tahu ya dari gereja itu akan menyediakan itu persiapan mental dan itu. Jadi itu tuh sangat penting, itu tujuannya itu agar hubungan suami dan istri mereka tuh, hubungan mereka tuh berjalan dengan baik dan mengurangi angka perceraian. Penting sih. Misalnya dari mental itu mungkin kalau bisa lihat ada di sosial media itu ada ibu yang baby blues, itu kemungkinan faktornya karena tidak disupport, jadi mentalnya agak kurang kuat gitu. Untuk finansial penting juga, misalnya kalau misalnya tidak bisa support finansial, secara finansial edukasinya terlantar, makanannya juga tidak baik. Nah, dari pertanyaan semua ini, kalau menurut dari kakak-kakaknya nih sendiri, kakak tuh ada rencana mau nikah di usia muda atau usia yang sudah matang? Pertanyaannya lumayan lucu ya, lumayan seru. Oke, nggak apa-apa. Kalau saya sendiri nggak mau nikah cepet sih, nanti juga kayak iri sama remaja-remaja lain yang masih bebas, masih sering main. Terus juga kalau mau nikah cepat juga
Saya sendiri pasti belum siap karena selama ini juga masih dari orang tua masih harus kalau untuk nikah cepat-cepat juga pasti dari saya sendirinya juga di usia yang seperti ini pasti masih kurang dalam kesiapan mental. Jadi mending nikah nanti aja, tunggu umur udah pas, terus udah mental udah siap, terus kayak finansial sama skill kita atau pekerjaan kita udah dapat. Pas udah nikahnya udah nyaman sama udah puas menjalani masa muda. Kalau dari kakaknya sendiri gimana nih? Kalau dari saya sendiri sih tentu saya juga sama seperti tadi ya, saya lebih baik mempersiapkan dulu segala sesuatu, terus kemudian kalau menikah semua juga kan atau aktivitas kita juga kita jadi terbatas dari terbatas awalnya kita mudah mau ke sana ke sini nggak bisa jadi terbatas juga. Masih matang dong kak, soalnya mungkin bisa dilihat dari usia mentalnya juga penting biar bisa mensupport anaknya dengan baik, benar gitu. Finansial juga sih, mungkin bisa bikin finansialnya cukup dulu untuk kebutuhan anaknya. Mungkin bisa kayak seperti popok bayi atau susu yang bayi yang mahal, sekolah juga mahal, mulai mahal gitu, kebutuhan meningkat. Terima kasih atas wawancara hari ini. Jumpa lagi. Sekian dari Kelompok kami. Bye-bye.